من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد anak-anakku semua, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali di kajian subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridho, mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin itu kita melaksanakan pembinaan tilawah Quran. Sudah ada 2 yang terpilih, 3 terpilih. Cabangnya itu ada 4. Ada tilawah, ada tahfidz 5 juz 1 sampai juz 5. Kemudian ada khat, kaligrafi kontemporer, dan yang terakhir itu MSI, Musabaqah Sarfil Quran. Pelaksanaan ini insyaallah bulan November, masih ada 1,5 bulan lagi persiapan kita. Nah, yang perlu kita cari bibitnya itu MSI, Musabaqah Sarfil Quran. Musabaqah Sarfil Quran itu 3 orang. Yang satu itu pensyarah yang kayak muhadharah gitu. Kemudian yang satunya lagi itu membaca ayat-ayatnya. Jadi ketika pensyarah ini membaca ayatnya, itu diganti dengan peserta nomor, dibaca nomor 2. Tilawah, dibaca dengan tilawah, bukan tartil, tilawah. Terus yang ketiga, peserta yang ketiga itu menerjemahkan dari ayat yang dibaca. Tapi biasa menerjemahkan itu dengan kayak deklamasi. Nah, ini perlu kita cari. Kira-kira siapa? Ridho nih. Nanti kita tes ya. Kita pastinya punya kegiatan muhadharah. Biasanya hari Senin. Ya. Senin habis Isya biasanya muhadharah kita lakukan. Mungkin kita bisa memulai muhadharah, tapi mungkin tidak di sini. Mungkin di kelas, mungkin di kelas saja. Mungkin ya. Terus ya kita tes kira-kira yang layak ikut MSI itu siapa besok. Ya. Ini perlu kita siapkan dulu karena lomba ini agak ramai ya. Lomba ini agak ramai tingkat kabupaten, dan yang tak kalah penting itu sertifikatnya, karena sertifikat yang nanti yang punya itu bisa digunakan untuk masuk perguruan tinggi. Pengalaman tahun kemarin itu LP2M dimintai sertifikat oleh peserta dari Al-Hikmah Sidayu. Jadi sertifikatnya hilang, kemudian minta lagi. Itu ternyata digunakan untuk masuk perguruan tinggi tanpa tes, karena ada bukti juara 1 lomba tahfidz. Itu kan lumayan ya. Nah, kalau kalian semangat untuk ikut lomba, terus banyak sertifikat, yang insya Allah banyak membantu ketika kalian masuk perguruan tinggi. Itu yang perlu dipersiapkan.
Kalau hadiahnya tahun kemarin selama ini yang sudah berjalan, anak-anakku, hadiah dari lomba nanti itu juara 1 itu dapat 1 juta. Kan lumayan ya, untuk beli es insya Allah sudah cukup lah. Es apa juta ya, 1 juta cash dikasihkan langsung saat pengumuman juara. Dapat piala, dapat uang 1 juta, hadiah juara 1, juara 2 tahun kemarin kalau nggak salah dapat 700. Nah, lumayan kan ya. Juara 3 kalau tidak salah dapat 500. Juara 3, kan lumayan. 500 buat tuku pulsa, insya Allah cukup 1 bulan lah pulsa. Pulsa haji maksudnya 500.000 pulsa haji, roaming Arab Saudi. Nah, anak-anak semua, mari kita siapkan. Kalau Nanda sudah siap ya? Takfir Nanda? Alhamdulillah siap. 1, 2, 3, 4, 5. 2 juz nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kena hobinya juara 2, juara 3 kan lumayan. Ya. Sudah pernah ikut ya? Tahu suasananya ya? Nah, besok itu rencananya insya Allah dilaksanakan di Semamio, GKB Semamio. Ya. Pernah tahu Semamio? Pernah. Pernah masuk? Bagus sekolahnya. Bagus ya. Tingkat 8. Oh iya, hotel ya. Insya Allah nanti tempatnya di Semamio. Ya. Gimana? Saingan? Ya saingan, lomba kok harus bersaing. Namanya lomba ya harus bersaing. Ya, itu informasi. Nah, mari kita lanjutkan pembicaraan atau kajian kita. Kita kemarin masih selingan sebelum ke HPT, perjalanan jamaah Indonesia, perjalanan jamaah haji Indonesia mulai dari asrama haji. Ya, jamaah haji Indonesia ketika melaksanakan ibadah haji, saya ulangi lagi untuk merefresh, itu hajinya haji apa? Tamatuk. Ya. Jamaah haji Indonesia itu hajinya itu haji tamatuk. Haji kan ada 3, ada tamatuk, ada ifrad, ada qiran. Tamatuk itu umrohnya dulu baru hajinya. Qiran itu campur bareng antara haji dan umrohnya itu bareng. Ini berat. Ifrad itu sendiri-sendiri. Nah, biasanya hajinya dulu baru umroh. Yang paling berat itu haji qiran, karena terlalu lama menggunakan ifrad. Nah, paling enak itu adalah haji tamattu. Nah, Indonesia itu memakai haji tamattu. Tapi haji tamattu itu harus membayar apa? Penggantinya untuk haji tamattu membayar dam. Dam itu menyembelih kambing. Nah, saya ulangi lagi. Jadi jamaah haji itu mulai dari asrama haji sudah berpakaian ihram. Ya, di asrama haji Surabaya, Sukoharjo itu sudah berpakaian ihram.
Ini gelombang kedua ini yang saya bicarakan, gelombang kedua. Kalau gelombang kedua itu nanti turunnya di Jeddah Mekah. Kalau gelombang kedua pertama turunnya itu di Madinah. Ini yang saya bicarakan gelombang kedua. Jadi jamaah haji Indonesia yang dari Jawa Timur gelombang kedua itu dari asrama haji Sukolilo Surabaya sudah berpakaian ihram. Berpakaian ihram itu berarti yang laki-laki hanya berpakaian apa? 2 lembar kain tanpa jahit, tanpa jahit. Jadi tidak boleh pakai apa? Pakai celana dalam sempak, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya harus dijaga betul yang laki-laki itu. Kalau yang perempuan enak, pakai yang cukup, yang penting tidak tertutupi tangan dan wajah. Itu perempuan enak. Tapi kalau laki-laki hanya selendang kain 2 lembar, tidak berjahit, tidak pakai apa? Penutup peci untuk kepala. Peci ini nggak boleh. Kalau dilanggar bagaimana? Dam. Membayar apa? Membayar dam. Menyembelih kambing. Kambing di sana harganya 500 rial. 550 rial harganya. 550 rial kalau di Indonesia kan kali 4.000 berapa itu? 4 jutaan ya, 4 juta lebih, hampir 6 juta. Nah, itu kambing untuk dam. Nah, jadi pakaian ihram, naik pesawat, begitu di atas Yalamlam, kurang lebih setengah jam sebelum turun, itu jamaah haji dikasih tahu sama kru pesawat, jamaah haji kita sudah masuk daerah Yalamlam, silakan kalian membaca niat umroh. Nah, jadi begitu di Yalamlam, perkiraan 30 atau 45 menit sebelum turun, sebelum landing, itu jamaah haji membaca niat umroh. Labbaik Allahumma umroh. Umroh ya. Nah, jadi kalau sudah mengucapkan umroh, niat umroh, maka larangan ihram sudah berlaku. Ya, kalau tadi sebelum membaca niat itu larangan umroh belum berlaku. Tapi kalau sudah membaca niat, maka larangan umroh, larangan ihram sudah berlaku. Apa larangannya? Ya tadi itu, yang laki-laki tidak boleh pakaian berjahit, tidak boleh menutup kepala, tidak pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Nah, terus tidak boleh memakai wangi-wangian, ya. Tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh. Nah, itu larangan-larangan ihram. Kalau larangan-larangan ini dilanggar, harus membayar apa? Dam. Ya. Sudah sampai di bandara, kemudian dari bandara diangkut memakai apa? Bis masuk ke hotel. Di hotel barang-barang bawaan, koper, tas, dan lain sebagainya dimasukkan ke hotel, ke kamarnya masing-masing. Setelah itu biasanya istirahat 6 jam. Setelah istirahat kemudian melaksanakan apa? Umroh. Tadi sudah diawali ihram, miqat. Miqat itu memakai ihram dan niat di tempat miqat. Nah,
Kalau di Indonesia mikotnya itu Yalamlam. Melaksanakan umroh dari hotel biasanya jamaah haji diangkut pakai bis, namanya bis sholawat. Bis sholawat namanya ya. Sekitar ada 6 bis yang mengangkut ke Masjidil Haram. Setelah ke Masjidil Haram masuk, lalu melaksanakan apa? Tawaf. Tawaf itu dimulai dari mana? Hajar Aswad. Ini Ka'bah. Ka'bah itu berbentuk kotak kayak kubus. Hajar Aswad letaknya di sebelah pojokan sini, timur selatan. Hajar Aswad. Di sini rukun Yamani. Nah, di pojok barat selatan rukun Yamani. Nah, orang yang tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad sini. Bagi yang bisa mencium Hajar Aswad, memulainya dengan mencium. Tapi di sana susah banget, ya. Bagi yang tidak bisa, hanya menggunakan apa? Isyarat saja. Bismillah, Allahu Akbar, kemudian dicium tangannya. Putar berapa kali? 7 kali. Doanya apa? Bebas. Doanya bebas. Tidak ada doa khusus. Boleh membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah, boleh. Atau membaca Al-Qur'an sambil jalan, boleh. Diam saja, boleh. Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Bebas. Putar 7 kali putaran, selesai. Setelah selesai, kemudian sholat sunat 2 rakaat di dekat Maqam Ibrahim. Di sebelah timurnya Ka'bah itu ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu batu pijakan Nabi Ibrahim waktu membuat Ka'bah. Maqam itu bukan kuburan, bukan. Batu pijakan, batu yang digunakan Nabi Ibrahim berpijak ketika membangun Ka'bah. Di situ sholat 2 rakaat, setelah itu disunahkan meminum zam-zam. Setelah selesai tawaf, kemudian apa? Jalan ke timur kurang lebih 100 meter, melaksanakan apa? Sa'i. Sa'i dimulai dari Safa dan Marwah. Di sini Safa, di sini Marwah. Berapa kali putaran? 7 kali. Dari Safa jalan ke sini 1 kali. Dari Marwah jalan ke Safa 2 kali. Dari Safa ke Marwah 3 kali. Terus sampai 7 kali. Setelah itu kemudian tahalul. Tahalul itu menggunting rambut 3 helai. Biasanya setelah selesai di Safa, di Marwah, kemudian menggunting rambut 3 helai. Selesailah rangkaian umroh. Jadi umroh itu hanya 2 jam selesai. Pakai ihram, niat ihram di miqat, tawaf, kemudian sa'i, tahallul, selesai rangkaian umroh. Nah, setelah selesai melaksanakan umroh, jamaah kemudian kembali ke hotel, santai-santai, bebas melakukan apa saja.
sambil menunggu tanggal berapa untuk melaksanakan ibadah haji? Tanggal berapa? 8 Dzulhijjah, 2 hari sebelum hari raya Kurban. Itu sudah dimulai rangkaian apa? Ibadah haji. Jamaah haji dari hotel sudah diworo-woro, diberitahu sama ketua kloternya, jamaah haji silakan kalian persiapan untuk melaksanakan ihram. Nanti sore kita akan berangkat menuju ke Arafah. Jadi jamaah haji kemudian tanggal 8 Dzulhijjah, 2 hari sebelum hari raya Kurban, itu jamaah haji sudah memakai pakaian ihram. Mandi besar dulu, ya, mandi keramas, kemudian setelah itu pakaian ihram. Setelah pakaian ihram, kemudian jamaah haji niat melaksanakan haji. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, saya niat melaksanakan haji. Tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Habis maghrib, kemudian jamaah haji diangkut ke Arafah. Bermalam di Arafah di tenda. Ya, jadi Arafah itu adalah padang lapangan luas banget, luas sekali, kanan kirinya gunung, panas sekali kalau siang, tapi ada tenda. Tendanya pakai AC, jadi tidak khawatir kepanasan. Setelah tanggal 8 malam masuk ke Arafah, masuk ke tenda, di tenda sampai pagi, ya. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah, mulai jam perkiraan zuhur, itu jamaah haji melaksanakan wukuf. Inti dari haji itu adalah wukuf. Inti haji adalah wukuf. Kalau ada jamaah haji tidak wukuf, maka hajinya tidak sah. Bagaimana kalau orang sakit? Kalau ada orang sakit di rumah sakit, maka dia ada yang namanya safari wukuf. Dari rumah sakit dia diangkut pakai ambulan di Arafah hanya sebentar, 1 menit 2 menit di Arafah, kemudian kembali lagi ke rumah sakit. Jadi kalau ada jamaah haji Indonesia yang sakit parah, maka hajinya, wukufnya cukup safari wukuf, pakai ambulan di Arafah hanya 1-2 menit, kemudian kembali lagi ke rumah sakit. Bagi yang normal, maka bagi yang sehat normal, maka ketika masuk zuhur dia melaksanakan wukuf. Bagaimana wukuf? Wukuf itu berdiam diri sebentar, diawali dengan khutbah wukuf. Khutbahnya seperti khutbah Jumatan. Kemudian setelah khutbah sholat zuhur. Biasanya sholat zuhurnya dijamak qashar dengan asar. Nah, setelah khutbah kemudian sholat, selesailah rangkaian wukuf. Di situ jamaah haji boleh melaksanakan doa sepuas-puasnya, karena disinilah doa sangat dikabulkan oleh Allah. Doa di wukuf, saat wukuf itu sangat mustajab, gampang dikabulkan oleh Allah. Nah,
Dah, setelah selesai wukuf, setelah maghrib, setelah isya jam 9, tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji kemudian diangkut memakai apa? Bis. Namanya bis Taraddudi. Taraddudi itu menuju ke Muzdalifah. Dari Arafah jamaah haji diangkut pakai bis ke Muzdalifah. Di Muzdalifah itu jamaah haji hanya bermabit, namanya bermalam, semalam saja. Bermalam di Muzdalifah ngapain? Hanya berdiam diri, bermalam saja. Boleh 1 jam, boleh 2 jam, boleh 3 jam. Pokoknya mampir sebentar di Muzdalifah. Tapi disunahkan itu sampai subuh di Muzdalifah. Rasulullah itu bermalam di Muzdalifah itu sampai subuh. Nah, setelah subuh kemudian jamaah haji diangkut lagi ke Mina. Di Mina itu jamaah haji ditaruh di tenda. Tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 di Arafah, malamnya tanggal 9 di Muzdalifah, 10 pagi jamaah haji di Mina. 10 tanggal 10 berarti di Indonesia itu sedang melaksanakan apa? Hari Raya Idul Kurban. Nah, jamaah haji tanggal 10 Dzulhijjah itu di Mina, ditaruh di apa? Di tenda. Tanggal 10 Dzulhijjah jamaah haji kemudian setelah bertempat di Mina di tenda, dia melaksanakan melempar jumroh. Melempar apa? Jumroh. Melempar jumroh itu melempar kerikil 7 kali di Jamarot, di Jumroh Aqobah. Dari Mina ke Jamarot itu kurang lebih 4 kilo jalan kaki, melewati terowongan gunung, dibolongi, buat terowongan itu menuju ke Jamarot di Aqobah, ya, Jumroh Aqobah. Jadi Jamarot itu, lempar jumroh itu ada 3, Jumrotul Ula, Jumrotul Wusta, Jumrotul Aqobah. Yang dilempar tanggal 10 itu adalah Jumroh Aqobah, jumroh yang paling ujung. Nah, dilempar berapa kali? 7 kali. Seperti dulu Nabi Ibrahim melempar setan. Gambaran Nabi Ibrahim melempari setan pakai kerikil. Nah, setelah melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah kembali ke tenda. Besoknya tanggal 11 Dzulhijjah melempar jumroh lagi. Dari tenda jalan kaki 4 kilo ke Jamarot. Di hari kedua tanggal 11 Dzulhijjah jamaah haji melempar ketiga-tiganya, Jumrotul Ula, Jumrotul Wusta, Jumrotul Aqobah. Dilempar semuanya berapa kali? 7 kali. Wusta Ula, kemudian Wusta 7 kali, kemudian Aqobah 7 kali. Setelah itu kembali lagi ke tenda. Ya. Hari berikutnya tanggal 12 Dzulhijjah kembali lagi
melempar 3 jumroh lagi. Nah, tanggal 10, 11, 12 melempar jumroh. Bagi yang nafar awal selesai kemudian balik ke hotelnya. Ya. Oh, saya lupa, tanggal 10 Dzulhijjah setelah melempar jumroh Aqabah itu jamaah tahallul. Ya. Tanggal 10 melempar yang pertama itu jamaah haji tahallul. Setelah tahallul kemudian pakaian ihramnya dilepaskan. Ya, di tanggal 10 ya, melempar jumroh yang pertama itu tahallul, kemudian pakaian ihramnya dilepas. Kemudian tanggal 11, 12 pakaian biasa, tidak pakaian ihram. Bagi yang nafar awal, jamaah boleh kembali ke hotel. Bagi yang milih nafar sani, hari berikutnya hari keempat melempar jumroh lagi ketiga-tiganya. Baru kemudian kembali ke hotel. Setelah kembali ke hotel, jamaah kemudian melaksanakan tawaf ifadah. Ya, melaksanakan tawaf ifadah. Sudah tidak pakaian ihram lagi, bebas pakaiannya. Melaksanakan tawaf ifadah 7 kali putaran. Setelah selesai tawaf ifadah, melaksanakan sa'i di Safa dan Marwah 7 kali putaran. Setelah itu melaksanakan tahallul kembali. Nah, setelah tahallul kembali, maka selesailah rangkaian ibadah haji tuntas. Jadi tanggal 13 atau tanggal 14 rangkaian ibadah haji sudah tuntas. Jadi haji itu dimulai tanggal berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tuntas. 7 hari melaksanakan ibadah haji. Itulah rangkaian ibadah haji jamaah Indonesia tuntas. 7 hari tok melaksanakan ibadah haji. Tapi kok lama sampai 40 hari? Karena saking banyaknya jamaah haji Indonesia diangsur pakai pesawat. Gantian pulang pergi naik pesawat itulah yang membuat lamanya jamaah haji di Mekah, Madinah sampai 40 hari. Nah, anakku, itulah selingan sebelum kita membahas kajian HPT, informasi pengetahuan seputar tata cara melaksanakan ibadah haji bagi jamaah haji Indonesia. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.